Andaikan di zaman yang bergulir itu seluruh umat manusia senantiasa bersolawat dan memuji-muji Nabi, tetap Nabi tidak akan pernah rampung untuk dipuji. Kenapa? Dari saking luasnya, dari saking kayanya, adanya berbagai macam kelebihan di dalam diri beliau. Wa mundu alzamtuh, dan semenjak aku pastikan afkari terhadap pikiran-pikiranku madaihahu untuk memuji-muji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajadtuhu, maka mendapatkan akuhu kepada Kanjeng Rasul, li khalasi, bagi keselamatanku, khaira multazimi, yaitu sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Oke ya, ini merupakan kabar gembira untuk kita semua, untuk para pengkaji kitab Burdah, bahwa andaikan di dalam hidup ini kita mengerahkan pikiran-pikiran kita untuk memuji Kanjeng Rasul, kita kerahkan pikiran kita untuk memuji, semakin lama makin kita kerahkan dan semakin tidak menemukan kekurangan, kita kerahkan terus, maka efeknya adalah kita akan mendapatkan beliau sebagai orang yang paling bertanggung jawab bagi keselamatan diri kita. Jadi di sini tidak dibatasi kita menjadi orang yang baik dulu, orang yang mulia dulu, baru memuji-muji Nabi. Tidak. Ini berarti terbuka untuk umum, untuk siapa saja yang mau memuji-muji Kanjeng Rasul, maka efeknya adalah akan mendapatkan Kanjeng Rasul sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk keselamatan diri kita. Berarti begini, sejak awal ya, pikiran kita itu mesti kita kerahkan untuk mengungkapkan di dalam diri kita bahwa memuji beliau itu terbatas. Ada batasnya? Tidak ada batasnya. Kita semakin memuji-muji beliau, beliau itu semakin mensamudra, semakin luas tak terkira-kira. Jadi tidak mungkin ada orang yang sanggup merampungkan pujian untuk beliau, itu tidak mungkin. Gak mungkin bisa. Seluruh umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita pakai untuk memuji-muji Nabi, tetap banyak yang belum bisa kita puji sebagaimana semestinya. Tetap tidak bisa. Hanya Allah Ta'ala yang betul-betul bisa memuji Nabinya itu. Kalau di antara kita umat manusia tidak akan pernah ada satupun, bahkan andaikan seluruh manusia di dunia dari awal mula manusia sampai akhir manusia bersatu padu untuk memuji Nabi, tetap Nabi tidak sebagaimana yang ada dalam ungkapan bahwa beliau akan rampung untuk dipuji-puji, sama sekali tidak akan pernah. Itulah sebabnya ya, kenapa kitab yang senantiasa kita baca ya, kitab Simtud Duror itu dengan tegas mengatakan yafniz zaman wa fihi ma lam yusafi, nanti waktu ini akan menjadi habis dan Kanjeng Rasul belum rampung untuk dipuja-puji. Jadi zaman dari awal mula penciptaan sampai sekarang kan bergulir terus. Andaikan di zaman yang bergulir itu seluruh umat manusia senantiasa bersolawat dan memuji-muji Nabi, tetap Nabi tidak akan pernah rampung untuk dipuji. Kenapa? Dari saking luasnya, dari saking kayanya, adanya berbagai macam kelebihan di dalam diri beliau, tidak akan pernah rampung untuk dipuji-puji. Maka karena itu, kerja memuji Nabi yang tidak rampung-rampung itu harus kita sematkan dalam pikiran kita. Ketika kita bersolawat atau ketika kita memuji Nabi, sematkan dalam pikiran kita, beliau tidak akan pernah rampung untuk dipuji, gitu loh. Sehingga kita tidak memiliki alasan untuk berhenti.
Andaikan beliau bisa rampung untuk dipuji, maka kita punya alasan untuk berhenti untuk memuji-muji Nabi. Dan karena beliau tidak akan pernah rampung untuk dipuji-puji, maka terus-terusan kita puji terus, kita sholawati terus, tidak akan pernah ada rampungnya. Tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa di antara orang beriman cukup baca sholawat segini, itu enggak ada. Tidak ada. Itu artinya apa? Terbuka peluang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya bagi kita untuk bersolawat kepada beliau. Terbuka luas itu, terbuka luas. Nah, ini intinya ya. Semakin banyak kita bersolawat dan memuji-muji Nabi, maka kita menjadi semakin dekat secara rohani dengan beliau. Semakin dekat secara rohani dengan beliau. Nah, ini kan sesungguhnya merupakan poin-poin yang senantiasa terbuka untuk diri kita. Jadi bagaimana kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus begitu. Terus begitu. Nah, ketika kita semakin banyak bersolawat dan memuji kepada beliau, maka akan menjadi nyata bagi kita adanya tanggung jawab beliau untuk menyelamatkan diri kita. Makin nyata. Makanya ya, ketika Imam Busiri nulis bait puisi sampai di sini, wa mundzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairal multazimi, sampai di sini Nabi itu datang secara yaqdzah loh ya. Datang ketika Imam Busiri itu tidak tidur, tidak bermimpi, tapi datang terang-terangan secara nyata. Dan di saat itu ketika Imam Busiri itu sedang dirundung oleh adanya rasa sakit ya. Sakit apa? Sakit stroke ya. Beliau itu sakit stroke. Ketika dirundung sakit stroke, Kanjeng Rasul datang, dari saking bergembiranya berdiri untuk menyongsong kehadiran sang Nabi, hilang seluruh stroke-nya itu. Hilang. Jadi karena itu berkaitan dengan sejumlah penyakit yang telah menghinggapi manusia, itu bisa dihilangkan lewat adanya memperbanyak sholawat. Terus diperbanyak sholawatnya, diperbanyak terus. Jadi tidak ada batasnya. Nah, ketika dalam batin kita itu sudah jelas bahwa sholawat kepada Kanjeng Rasul tak ada batasnya, maka kita tidak akan pernah menghitung-hitungnya lagi. Berapa ribu, berapa juta sehari, tidak terhitung-hitung lagi. Yang penting apa? Tasbih itu hanya dalam rangka untuk menggerakkan batin kita, hati kita. Ketika hati kita bisa berjalan dengan tanpa tasbih, maka tidak diperlukan tasbih. Diperlukan pada waktu tertentu. Ketika habis sholat misalnya membaca subhanallah 33, itu perlu tasbih karena ada ketentuan hitungannya. Membaca alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, karena memang ada ketentuannya. Untuk sholawat yang tidak ada ketentuannya, bacalah sebanyak-banyaknya tanpa merasa membaca sholawat sudah sangat banyak. Jadi biasanya kalau orang itu ya, orang nggak pegang tasbih itu ya, biasanya baca sedikit, di perasaan hatinya itu ini sudah sangat banyak dari tadi. Sehingga ketika seperti itu lebih baik pakai tasbih. Kenapa? Tasbih itu menjadikan orang bergerak untuk senantiasa bersholawat, bisa bergerak. Akan tetapi ketika orang sudah tidak membatasi bacaan sholawatnya dengan tasbih, maka tidak pakai tasbih menjadi lebih penting. Jadi ada kalanya lebih penting pakai tasbih untuk menggerakkan hati kita agar banyak sekali bersholawat. Ada kalanya lebih baik tidak pakai tasbih. Sebab apa? Sudah tidak hitung-hitungan lagi, gitulah ya. Jadi tergantung hati kita sesungguhnya tasbih itu penting atau tidak penting, bergantung kepada hati kita. Kalau hati kita itu senantiasa malas, baca sedikit di pikiran kita sudah banyak, itu biasanya lebih baik pakai tasbih itu. Ternyata ketika dihitung-hitung belum 100 toh ternyata. Perasaannya kayaknya sudah dari tadi, ini sudah lama sekali itu. Seperti seekor kelelawar yang terbang ke angkasa, tapi yang didapatkan hanyalah malam, hanyalah kelam. Kelelawar itu kemudian berpikir, mungkin aku sudah melampaui matahari.
Jadi dikiranya itu dia sudah melampaui matahari dari saking tingginya kelam. Padahal itu malam. Padahal belum seberapa. Nah, itu pentingnya kita menggunakan hitungan atau tidak menggunakan hitungan, itu logikanya berada di situ. Berada di situ. Nah, akan tetapi begini, kalau kita sudah menjadikan umur kita sepenuhnya sebagai tasbih, maka pakailah puja-puji dan salawat tanpa hitungan itu terus begitu. Ketika ditanya sudah berapa lama kau, aku sudah lupa berapa lamanya gitu. Berapa juta yang kau baca, aku sudah tidak menghitung berapa juta lagi. Gitu ya. Itu penting. Cara-cara seperti itu untuk apa? Untuk mengukuhkan adanya keberpihakan kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajatuhu li khalasi khaira multazimi. Jadi untuk kehidupan di dunia itu sudah bisa dirasakan. Tanggung jawab Rasul itu sudah bisa dirasakan. Makanya begini, kenapa sholawat itu untuk beraneka ragam keperluan? Karena tanggung jawab Rasul untuk seluruh keperluan kita. Jadi kita butuh rezeki, kita bersolawat. Kita butuh sehat, kita bersolawat. Kita butuh bergembira, kita bersolawat. Untuk seluruh keperluan kita, Nabi itu bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengobati berbagai macam sakit diri kita. Ada cara pengobatan dari Kanjeng Rasul yang lebih top. Apa caranya itu? Ada seseorang sakit. Orang itu membaca sholawat dengan keyakinan bahwa dengan membaca sholawat dia akan sembuh. Oleh Rasul tidak disembuhkan, tapi menjadi makin sakit. Justru dengan menjadi makin sakit itu, kerinduannya kepada Rasulullah itu semakin menghentak-hentak. Nah, orang ini ternyata bersyukur, alhamdulillah, justru karena tidak disembuhkan loh ya. Jadi kan ada orang sakit baca salawat agar sembuh, ada orang sakit baca salawat biar tidak sembuh. Kenapa? Karena hanya terbayar dengan pembacaan salawat adanya kerinduan kepada beliau itu. Ini diantara macam-macamnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hamba-hamba itu ada orang yang sehat, ketika sehat jauh dari Allah, dikasih sakit dekat kepada Allah, maka tidak pengen dia sembuh. Itu banyak di antara para sufi ya. Ada di antara para sufi itu yang selama sekian tahun ya, Al-Haris Al-Muhasibi itu ambien. Tapi beliau tidak pernah berdoa agar sembuh ambiennya itu, enggak. Kenapa? Loh, aku dikasih kewalian oleh Allah Ta'ala lewat pintu ambien ini, masa aku doakan agar sembuh? Janganlah, katanya. Jangan. Jadi makin sakit justru makin kambuh kerinduannya kepada Allah Ta'ala. Nah, lama-lama orang seperti ini menjadi orang yang tidak normal dalam pemahamannya yang positif. Jadi tidak berdoa, tidak berobat, tidak juga. Ada di Madura ya, seorang syarifah, seorang ibu-ibu dari keturunan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sakit kakinya karena kakinya itu senantiasa dalam kondisi luka. Nah, setiap kali mau sembuh ditarik sendiri kaki yang luka ini agar tetap luka itu loh. Terus besoknya ke dokter, terus setelah itu sembuh, ditarik lagi, terus begitu. Akhirnya saya tahu, oh ini ternyata mengalami kerinduan kepada Allah Ta'ala tidak lewat sejumlah manfaat, tapi lewat sejumlah sakit gitu loh. Jadi kalau sudah sembuh ditarik lagi, dicakar lagi gitu. Nanti ada alasan untuk ke dokter, setelah itu biarin lagi, tetap sakit, sembuh ditarik lagi gitu loh. Jadi tidak akan pernah rampung itu. Kenapa seperti itu? Karena percumbuan dengan Allah Ta'ala lewat peristiwa getir seperti itu. Jadi ada model-model dari para wali itu yang seperti itu ada. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nggak sembuh-sembuh, nggak masalah ya, nggak masalah. Wong itu dinikmati sendiri kok. Andaikan segala sesuatu yang menimpa kita nikmati, untuk apa kita singkirkan, kan begitu.
Yang menjadi masalah adalah kalau kita menderita dan tidak bisa menikmati. Nah, sebaiknya diobati biar rampung, kan begitu. Nah, kita termasuk golongan orang yang ini ya. Sebaiknya diobati biar rampung gitu. Kenapa? Karena kerinduan tak tumbuh-tumbuh juga lewat penyakit seperti itu. Wa mundzu alzamtu afkari madaihu wajatuhu li khalasi khairul multazimin. Nah, yang perlu kita buktikan adalah bahwa kita mengalami kerinduan kepada Kanjeng Rasul itu lewat adanya puja-puji dan sholawat. Itu harus kita buktikan. Jadi karena itu biasakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus dibuktikan seperti itu. Bahkan kalau bisa milikilah model tasbih para wali. Apa tasbihnya para wali? Mereka itu mengalami percepatan penghitungan. Jadi ya, dalam waktu sekitar 10 menit itu sudah bisa ribuan yang dibaca. Itu yang disebut dengan bacaan di dalam hati. Ada di antara para wali-wali Quran misalnya, orang-orang seperti itu di dalam sehari itu bisa menghatamkan ratusan kali Quran itu. Loh kok bisa cepat? Itu bacaan hati. Jadi ada di antara para wali itu dari rumahnya ke musola, dari musola ke rumahnya itu hatam 2 kali. Bacaannya gimana? Bacaannya tidak menggunakan bacaan yang lazim, tapi bacaan hati, di mana seluruh Quran itu dibaca dengan tanpa huruf, dengan tanpa suara, sebagaimana ketika Allah membacanya tanpa huruf, tanpa suara. Nah, itu model kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dunia tasawuf, dalam dunia sufi. Model-modelnya seperti itu. Nah, karena itu milikilah kenikmatan sampai akhirnya kita merasakan bahwa di atas kenikmatan yang kurasakan ini ternyata masih banyak kenikmatan lagi. Nah, bedanya kan begini ya. Kalau orang belum sampai kepada kenikmatan itu, orang itu mengira-ngira ini mungkin kenikmatan yang tertinggi aku ini. Jadi menisbatkan dirinya kepada posisi tertinggi, padahal itu paling bawahnya bawah loh ya. Paling bawahnya bawah. Karena itu kenikmatan rohani yang kita miliki, pastikan ini di atasku pasti banyak ini kayak gini, pasti banyak sekali model kenikmatan seperti ini. Nah, jadi coba bayangkan kalau kita membayangkan seperti itu ya, bagaimana kenikmatan rohani yang dimiliki oleh Kanjeng Rasul? Tak terhingga itu. Bahkan lewat pikiran kita yang paling liar tidak terhingga. Sampai di mana kenikmatan rohani Kanjeng Rasul? Tidak mungkin sampai, walaupun hanya di tingkat pikiran, kita tidak mungkin sampai untuk membayangkannya, gak mungkin. Makanya di dalam kitab Nafahat itu disebutkan ya, ada orang yang terbang di angkasa. Terbang di angkasa, orang yang ada di bawah itu menyaksikan, terbelalak penglihatannya. Lantas bilang, aku kenal engkau. Orang yang di angkasa itu kemudian bilang, kau tidak tahu siapa aku, katanya kan. Nah, maksudnya orang yang di bawah itu, ku kenal engkau, engkau tetanggaku, gitu loh. Engkau itu Pak Fulan bin Fulan, engkau tetanggaku. Sementara orang di atas mengatakan, kau tidak kenal aku, kau tidak tahu di mana derajat rohaniku. Gak paham. Jadi karena itu ya, dunia keilahian yang sangat luas tak terkira-kira itu, yang tidak pernah diam itu sangat mendebar-debar di batin kita ketika kita berusaha untuk menyelusurinya, membuat batin kita menjadi berdebar-debar. Jadi tidak pernah mandek dunia rohani itu. Jadi karena itu orang yang sudah merasakan nikmatnya dunia rohani akan terus menerus di situ, dicari terus begitu. Kenapa? Tahu bahwa dunia rohani itu tidak pernah mengenal finish soalnya. Oke, jadi ya, ketika kita memuji-muji, bersolawat kepada Kanjeng Rasul, maka yakinlah Rasulullah adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk keselamatan diri kita semua. Amin ya mujibas sailin. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.